Selamat siang Pak. Siang, Findri. Terakhir kali kita ketemu, kita diskusi tentang pengembangan kompetensi. Ya. Nah, dari diskusi itu kemudian ada ide untuk melakukan observasi di kelasnya Bapak. Nah, saya merasa sangat tersanjung Pak, karena Bapak bersedia untuk melibatkan saya dalam proses pengembangan kompetensi dari Bapak. Tapi sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Oke, kali ini saya ingin dibantu untuk melihat bagaimana saya dalam melakukan kompetensi pedagogik, terutama dalam pembelajaran yang terdiferensiasi di kelas. Oke, jadi kompetensi pedagogik dalam pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Dan selanjutnya, bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati? Dari hal ini saya ingin Ibu mengamati bagaimana kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produknya. Oke. Kemudian apa yang menjadi kriteria penilaian Bapak terhadap apa yang nantinya akan kita kembangkan ini? Nah, ini poin bagus ya, Bu Findri. Saya ingin melihat kemampuan ada 4 yang ingin saya penilaian ada 4 itu. Yang pertama, saya berpikir bagaimana kemampuan mengidentifikasi ini kemampuan setiap murid. Baru yang kedua, saya ingin melihat bagaimana kemampuan saya melakukan penilaian berdiferensiasi proses, produk, dan kontennya. Baru yang ketiga, saya ingin melihat bagaimana kemampuan untuk membangun kolaborasi dari para siswa. Dan yang terakhir, bagaimana saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar biasa Pak, kriteria penilaian yang akan Bapak lakukan nantinya. Nah, yang terakhir Pak, sebagai pertanyaan, apa harapan Bapak dari observasi yang nantinya akan kita lakukan? Nah, yang menjadi harapan saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kurang dan lebihnya saya dalam melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, terutama melihat para kemampuan dari murid-murid yang saya ajarkan. Oke, saya sudah tidak sabar untuk menantikan kegiatan observasi kita Pak. Jadwalnya tanggal 5 Maret di kelas 11J, jam 7 sampai jam 8.45. Iya, jam pertama saya mendapat jadwal. Sampai ketemu besok ya Pak. Ya, mohon bantuannya. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang namanya unsur intrinsik dari sebuah dongeng. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira dongeng-dongeng yang ada di Nusantara salah satu yang kalian tahu apa? Ada yang bisa jawab? Timun Mas, Pak. Benar sekali Rizky, dan kebetulan hari ini Bapak mempersiapkan sebuah narasi dongeng yang berjudul tentang apa tadi Rizky? Timun Mas dan Buto Hijau. Nah, untuk kalian bisa mengaksesnya, Bapak akan memberi link video. Dan di dalamnya adik-adik sekalian ada video ini hanya berdurasi 15 menit dan kalian akan menonton dan kalian di situ ditugaskan nanti akan Pak Guru beri langkah-langkah untuk mengisi bagaimana kalian memahami unsur intrinsik dalam sebuah dongeng yang alurnya akan Pak Guru kirim dibagikan di link masing-masing. Paham? Nah, waktu menonton sudah selesai, sudah 15 menit kalian menonton video yang Pak Guru berikan tentang Timun Mas dan Buto Hijau. Nah, adik-adik sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah lembar pekerjaan untuk siswa, tapi kali ini kita tidak bekerja kelompok. Pak Guru akan memberikan LKPD ini untuk masing-masing siswa mengerjakannya sendiri. Nah, kenapa Pak Guru memilih sendiri? Karena di sini Pak Guru akan melihat kompetensi kalian bagaimana memahami tentang unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Pertanyaan ini tidak sulit, hanya kalian diminta untuk menceritakan siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dan boleh diisi di lembaran ini. Oke? Oke, sudah semua, sudah selesai. Nah, Pak Guru akan mengumpulkan hasil yang telah kalian kerjakan di LKPD pribadi. Bisa dikumpul? Terima kasih.
Nah, adik-adik sekalian, luar biasa pekerjaan yang telah selesai Pak Guru periksa hari ini tentang LKPD. Nah, ada beberapa siswa yang masih ragu dan bingung untuk menentukan siapa pemain dalam cerita tersebut. Nah, sebelum itu kita akan mengakhiri pembelajaran. Pak Guru akan menyampaikan untuk adik-adik sekalian, Pak Guru akan beri tugas. Tapi tugas ini kalian bebas untuk mengekspresikan bagaimana kalian menceritakan kembali tentang alur yang ada di dalam cerita Timun Mas. Kalian boleh buat dalam skenario video, boleh kalian buat dalam recording, kalian rekam sendiri, atau kalian bikin poster dalam menggunakan aplikasi Canva, dan bebas kalian mengekspresikan bagaimana unsur intrinsik yang ada di dalam Timun Mas dan Buto Ijo ini. Paham? Dan itu akan ditampilkan pada minggu depan. Oke. Oke? Oke.